Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai dan kasihi orang-orang yang ada di sekitarmu, maka Allah akan mencintai kalian. Kalau kita ini menghormati dan mencintai orang-orang di sekitar kita, maka Allah akan mencintai kita. Jangan sedikit pun ada rasa benci, karena Nabi mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan kebencian atas dasar apapun, bahkan kepada orang yang paling membenci kita sekalipun. Suka jamaah anak tanya macam tu, Ustaz, kenapa manusia itu selalu ribut tentang tanah? Saya katakan, karena memang Allah menciptakan dia dari sifatnya. Kenapa? Dia diciptakan dari tanah, dia pasti akan kembali kepada tanah, dan biasa yang suka dipeributkan itu masalah tanah. Mohon maaf, saya bukan ahli politik. Biasa di kampung saya itu, orang beribut begini, saya diam. Kenapa? Saya yakin, ya Allah, saya diciptakan dari tanah, saya makhluk yang paling hina, tiap hari saya injak, ya Allah. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan dan dirahmati Allah, para imam, para pengurusi surau Nurul Islam, para tuan dan puan, tuan haji dan hajah, para pakcik, makcik, abang adik sekalian yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita adalah orang yang paling beruntung. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mengatakan kita beruntung itu bukan tetangga. Yang mengatakan kita beruntung pagi ini adalah Allah, zat yang menciptakan kita. Kalau Allah yang mengatakan demikian, berarti tidak ada alasan lagi kalau kita tidak masuk surga. Maka sesiapapun yang hadir dan datang di masjid Allah, hatinya terpaut kepada Allah dan senantiasa hidupnya berada di jalan Allah, maka Allah wajibkan bagi dirinya menikmati ampunan dan ridha Allah, dan di penghujungnya, pada puncanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pagi ini tepat pada pukul 10 saya bertolak ke Pontianak, Indonesia. Kurang lebih selama 1 minggu. Saya dari hari Isnin kemarin melalui abang dan kakak kelas saya semasa di Pondok Pesantren, Ustaz Tamri Arim, dan adik kelas saya Ustaz Baihaqi. Beliau ini adalah dua beradik yang Allah kurniakan kepada beliau berdua ilmu yang sangat luar biasa, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, dan keikhlasan dalam berdakwah di jalan Allah. Dan mari kita doakan guru mulia kita ini semoga senantiasa ikhlas dan sabar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat berbahagia dan berbangga hati dipertemukan dengan orang-orang salih. Semoga pertemuan kita ini tidak saja di dunia, tetapi kelak kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah katakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu pasti akan dikumpulkan bersama orang yang paling dicintainya. Tuan haji yang lagi syuting saya, ada punya istri? Punya istri? Ada cucu? Cucu berapa? 6. Bini berapa? Masih satu lagi? Nak tambah lagi?
Ada cukup. Beliau kata cukup karena ada bini di belakang Bapak. Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan kasih sayangnya mempertemukan kita di majlis yang agung ini. Kelak di yaumil qiyamah, hal yang paling membuat kita itu merasa rindu kepada Allah adalah ketika kita sujud. Dan ibadah yang paling mulia di hadapan Allah adalah sujud kita kepada Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi fi yaumil qiyamati shalah. Amalan pertama yang bakal dihitung oleh Allah di yaumil qiyamah itu bukan sedekah, bukan haji, bukan zikir, bukan umrah. Tetapi yang dihitung oleh Allah pertama kali nanti di yaumil qiyamah adalah salatnya kepada Allah. Macam manapun banyak kita sedekah, berderma, macam manapun banyaknya kita berbuat baik di jalan Allah, tapi di dalamnya tak ada salat, perhitungan takkan dimulai. Maka sungguh-sungguh Allah menurunkan rahmat dan kebaikan bagi kita semuanya, karena dengan izinnya Allah memperkenankan kita untuk berangkat ke masjid, ke musalla, ke surau yang mulia ini. Banyak di antara kita masih terlena. Allah menyebutkan kita dengan indah. Saya tadi sebelum sholat tengok di belakang saya ini ada tulisan yang indah dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnakum yunfiqun. Siapa mereka? Kita. Siapa mereka? Para tuan dan puan sekalian. Orang-orang yang menarik dirinya dari tempat tidurnya. Junubuhum anil madaji', lambungnya. Maksudnya apa? Dia kemudian terbangun dari tidurnya, bergegas dia mengambil air wudu, semata-mata hanya ingin sujud kepada Allah, berharap dan meminta kepada khaufa, dengan rasa takutnya kepada Allah, wa tama'an, dengan pengharapan yang sangat besar kepada Allah. Kita ini adalah hamba Allah yang takut. Sadar betul bahwa kita ini banyak berbuat dosa kepada Allah. Masa-masa hidup kita telah lalu. Tetapi harapan ampunan Allah lebih besar dibandingkan dengan rasa takut kita kepada Allah. Karena kita punya harapan kepada Allah, maka kita terbangun, ya Allah, kemarin sore, kita sebutnya apa sini, Pak, sore, petang. Kemarin petang, ya Allah, saya banyak berbuat maksiat kepada Engkau, ya Allah. Dari mulai pagi, siang, sampai petang, banyak maksiat yang saya lakukan, ya Allah. Tetapi saya masih punya harapan akan Engkau, ya Allah, bahwa Engkau akan mengampuni aku, ya Allah. Khaufan wa tama'a. Dia takut kepada Allah, tapi dia punya harapan kepada Allah. Harapan besar kita adalah ampunan Allah. Harapan besar kita semuanya adalah kasih sayang Allah dan kebaikan-kebaikan Allah. Maka jangan pernah berputus asa di dalam agama Allah. Jangan pernah berputus asa dalam mencari ampunan Allah. Maka daripada itu, para tuan haji dan haja, para pakcik makcik, saya sangat berbahagia dan berbangga hati. Selama 1 minggu kita bersama-sama dalam beberapa majlis dan beberapa ta'lim, dalam beberapa kuliah ilmu, saya dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang hatinya baik. Macam mana orang yang hatinya baik? Orang yang hatinya baik, salah satu cirinya adalah ketika dia mau mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan dari orang lain, walaupun belum tentu yang menasihatinya lebih baik daripada dirinya. Saya tidak merasa lebih tahu, saya tidak merasa lebih hebat, saya tidak merasa lebih best, saya tidak merasa lebih sempurna dibanding dengan para saudara. Tapi saya yakin, kenapa saya sampaikan ini? Karena saya percaya, saya yakin bahwa saudara mau mendengarkan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyatakan dengan indah, badiru bil a'malis salihah, segeralah engkau, cepat-cepatlah engkau berbuat amal salih. Takunu fitanan ke qita'il lailil mudlimi, akan datang sebuah masa, akan tiba suatu masa nanti, fitnah besar di antara kalian yang begitu cepat datangnya dan berlalu sebagaimana malam berlalu begitu cepat di antara kalian.
Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada pagi hari ada seseorang yang beriman kepada Allah, tapi ketika petang dia menjadi kafir kepada Allah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Siapa itu, kata Nabi? Pagi dia beriman, petang kafir. Petangnya iman, paginya kafir kepada Allah. Kenapa demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia lebih tertarik kepada kehidupan duniawi. Nah, ini di belakang nih makcik. Makcik, bisa dengar suara saya? Makcik, kalau boleh pilih dua saja, bukan tiga. Mau jadi orang kaya, nak jadi orang kaya tapi tak bahagia, atau jadi orang miskin tapi bahagia? Bingung kan? Makcik bingung. Pilih jadi orang kaya tak bahagia, atau orang paling miskin tapi paling bahagia? Pilih mana? Aduh, agak ragu-ragu jawabnya ni. Udahlah, saya kasih dengan Pak Cik. Pak Cik, nak pilih bini satu atau bini dua? Wah, ini nampak diam semua, takut dengan isteri ni. Kecuali Ustaz Baihaqi, nampak ni. Itulah manusia. Itulah manusia, kalau dia suruh memilih, pilih mana saudara, mau jadi orang kaya tidak bahagia atau miskin paling bahagia? Dia pasti pilih nomor 3. Kaya bahagia. Itulah manusia. Maka di kesempatan yang mulia ini, di subuh yang berbahagia ini, kabar gembira bagi kita semuanya bahwa rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kabar gembiranya untuk kita semuanya adalah salat sunat 2 rakaat sebelum datangnya salat subuh itu lebih baik di pandangan Allah dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Harta pada masanya nanti kita tinggalkan. Kekayaan yang banyak kita tinggalkan. Setelah kita tinggalkan, itu hanya jadi perebutan anak dan cucu. Kalau kita tidak jadikan anak kita salih dan salihah, mati hari ini, minggu depan ribut di pengadilan, ribut di mahkamah. Yang diperebutkan apa? Harta orang tua. Hidup ini pilihannya cuma 2. Apakah kita ditinggalkan atau meninggalkan? Maka jangan terlalu kalian mencintai apapun yang bernama dunia ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak akan dicintai oleh dunia ini. Tapi jika kalian mencintai akhirat, maka Allah akan mencintai kalian. Orang yang mengejar dunia, dia akan meninggalkan akhirat. Tapi orang yang mencintai akhirat, dunia akan mencintainya. Orang yang mencintai Allah, dunia akan mencintainya. Tapi orang yang tidak mencintai Allah, maka dunia dan akhirat tidak mencintainya. Maka luangkan waktu selalu untuk sholat. Sempatkan waktu untuk sholat, bukan sholat di saat sempat. Bukan sholat di saat sempat. Karena Allah memberikan kurnia kepada kita ini tak pernah putus. Mulai tadi malam kita nak tidur, nak lena, kita berdoa kepada Allah, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kita serahkan urusan hidup kita kepada Allah. Urusan kematian kita serahkan kepada Allah. Bangun subuh tadi, kita berharap kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bangun, kemudian ambil air wudu, kemudian Allah berikan rahmat dari setiap tetesan air wudu. Dari setiap tetesan air wudu Allah ciptakan kebaikan di dalamnya. Kemudian setelah itu dia berpakaian yang paling baik, dengan harum-haruman yang paling cantik, berangkat ke masjid. Bismillah, kita tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Malaikat mengiringi perjalanannya dan Allah
memberikan kesempatan kepada malaikat beristighfar, memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berangkat ke masjid di jalan Allah. Masuk masjid, berdoa kepada Allah, Allah maftah li, atau Allah maftah lana min abwabi maghfiratik. Berharap kepada Allah, ya Allah bukakanlah pintu-pintu ampunan dan rahmat serta kasih sayang-Mu. Masuk ke dalam masjid, kemudian salat sunnah 2 rakaat sebagai salat sunnah tahiyatul masjid. Setiap sujud yang kita sujudkan kepada Allah, satu sujud saja timbangannya lebih baik dibandingkan dengan alam semesta ini. Selepas itu salat subuh. Dalam salat subuh kemudian berdoa kepada Allah dalam setiap sujud. Antara 2 sujud kita berdoa 8 permintaan kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ampunkan dosaku ya Allah. Mau sebanyak apapun dosa kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita sebesar gunung, ampunan Allah seluas bumi. Kalau dosa kita seluas bumi, ampunan Allah seluas semesta. Allah lebih mendahulukan rahmatnya dibandingkan dengan kemarahannya. Buktinya dari kemarin kita bermaksiat kepada Allah, tapi tetap saja Allah menerima sujud kita. Tidak usah berkhawatir, tidak usah kita ini berpikir apakah Allah mau mengampunkan dosa saya. Pasti, selagi memang kita bersungguh-sungguh bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Warhamni, ya Allah turunkan rahmat-Mu ya Allah. Karena rahmat dan kasih sayang Allah semata, kita bisa duduk bersama-sama pagi ini. Kemudian wajburni, cukupkan seluruh nikmat-Ku ya Allah. Ada orang kaya tapi dia tidak merasa cukup. Tuan, kalau seandainya pagi ini Allah kasih kereta bagus, kereta paling cantik, mau enggak? Mau enggak? Mau. Kalau kasih 1 minta lagi. Kasih 2 minta lagi. Kasih 4 minta lagi. Bahkan seandainya kalau memang bisa, orang Kuching ni pasti berdoa sama Allah, ya Allah berikan kami ini pesawat pribadi. Wajburni, cukupkan saja ya Allah. Cukupkan saja. Karena banyak orang yang punya rezeki, banyak orang kaya tapi dia tidak cukup. Sampai dia punya harta itu sampai billion US dollar, apakah dia cukup? Tidak. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, angkat derajatku ya Allah, derajat di dunia dan akhirat. Warzuqni, berikanlah kami rezeki ya Allah. Wahdini, tunjukilah kami jalan yang lurus dan baik ya Allah. Sebagaimana kita salat, ihdinas siratal mustaqim. Minta berapa kali kita dalam salat? 17 kali kita baca Fatihah, berarti 17 kali pula kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus yang benar sesuai dengan syariat-Mu ya Allah. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan bagi orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi, bukan kepada orang seperti mereka orang-orang yang tersesat, seperti orang yang Engkau murkai. Siapa? Allah menyebutkan, para ahli tafsir menyebutnya Nasara, Nasrani. Orang sini kata Ustaz Nasrani. Waladhdallin, maghdub itu orang Yahud, waladhdallin itu siapa? Nasara, Nasrani. Kalau maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah, siapa? Orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat, siapa? Mereka adalah orang-orang Nasara. Wahdini wa'afini, berikanlah kami keafiatan ya Allah, berikan kami kesehatan. Setiap kali kita sujud, satu sujud kita itu, mohon izin, mohon maaf, boleh saya minum? Ya, dan tadi tak ada yang tawarkan pula saya minum ni. Maka saya bingung tak mau minta seorang jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Permintaan kita yang terakhir kepada Allah adalah wa'afini, berikan saya keafiatan, berikan saya kesihatan ya Allah. Ada banyak orang yang banyak duit tapi dia tak sihat. Masuk hospital di mana? Semelen. Masuk di Normah. Rumah sakit bagus. Kenapa? Dia tak sihat. Kalau kita sudah tak sihat, kemana lagi kita meminta selain kepada Allah? Kita nak datang dokter terbaik sekalipun dokternya pun sakit. Tak ada manusia yang mampu menyembuhkan manusia, itu hanya asbab. Hanya asbab semata. Ubat yang kita minum sekalipun tak bisa menyelesaikan persoalan hidup kita, melainkan obat yang sebenarnya adalah sujud kita kepada Allah. Secara medis, kenapa orang yang sujud kepada Allah itu hidupnya sehat? Kita punya jantung ya. Orang sini kata apa? Jantung. Kita punya jantung ini tak mampu memompa darah ke kepala. Paling mampu dia memompa jantung itu ada di bawah kepala. Kepala ini cuma mampu dipompa oleh jantung sekitar 17% darah ke dalam. Itu tak cukup. Maka kalau kita tak ada duit, suka nak pening-pening ya. Orang Pontianak bilang apa? Pusing. Malah orang sini bilang pusing berputar. Saya kemarin kat border, pas pemeriksaan di immigration, kita diskus dengan petugas immigration. Apa Fahad yang suruh buka sama petugas immigration? Buka topeng apa? Topeng muka. Saya tanya, ya Pak, topeng wajah kata. Topeng muka. Topeng muka. Saya tak pakai topeng tu. Ini asli muka saya. Dicolek sama dia. Bukan itu bah, masker. Oh masker. Bilanglah masker. Tapi di saat kita sujud, posisi kepala berada di bawah jantung. Seperti ini. Kepala di sini, jantung di sini. Maka pada saat kita sujud, jantung mampu memompa darah 100%. Maka orang yang terbiasa sujud kepada Allah dipastikan hidupnya sehat. Allah gambarkan dalam Quran, simakum fi wujuhikum min atharis sujud. Tampak jelas pada wajah orang yang sujud kepada Allah itu wajahnya ceria. Wajahnya penuh cahaya yang bersinar. Karena secara medis ketika dia sujud, posisi kepala berada di bawah jantung, maka jantung 100% ya. 100% darah itu masuk ke kepala, masuk ke seluruh saraf kita ini, maka sehat dia. Berapa puluh kali kita sujud per hari, maka disitulah sehat hidup kita. Allah berikan keafiatan, wa'afini. Berikanlah saya keafiatan ya Allah. Sihat, pasti sihat. Orang yang sholat pasti sihat. Karena setiap daripada gerakan tubuh kita itu bukan hanya sekedar gerakan biasa, tetapi di dalamnya mengandung ilmu kesehatan. Wa'afu anni, dan di ujungnya kita minta kepada Allah, ya Allah, maafkan salahku, maafkan kekeliruanku, maafkan orang-orang yang ada di sekitarku. Kita salat, kita sujud kepada Allah, maka insya Allah itu adalah nikmat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Sahabat Umar radhiyallahu an mengingatkan, sekaya apapun dirimu, sebanyak apapun hartamu, setinggi apapun jabatanmu, seperti apapun dirimu mulia di antara manusia, sungguh engkau menjadi makhluk yang paling hina jika di dalam hidupmu tidak ada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi jika kemudian menimbulkan kesombongan, kecongkaan di dalam diri. Allah mengingatkan, wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kalian berjalan di atas muka bumi dengan membusungkan dadamu. Oh, orang sini bilang apa? Membusung
Apa nih? Meninggikan dada. Jangan berjalan seperti itu. Maksudnya apa? Jangan kau sombongkan dirimu kepada Allah. Hidup kita ditentukan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang hina. Nih ayatnya saya tengok di belakang itu. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dia adalah Allah Zat yang menciptakan kalian manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Wa bada'a khalqal insana min tin. Dan Allah memulakan penciptaan manusia itu dari tanah dan kembali ke tanah. Maka banyak orang ribut masalah tanah. Ustaz, orang yang suka ribut itu diciptakan dari tanah apa? Dia diciptakan dari tanah sengketa. Suka jamaah anak tanya macam tu. Ustaz, kenapa manusia itu selalu ribut tentang tanah? Saya katakan, karena memang Allah menciptakan dia dari sifatnya. Kenapa? Dia diciptakan dari tanah. Dia pasti akan kembali kepada tanah. Dan biasa yang suka dipeributkan itu masalah tanah. Mohon maaf, saya bukan ahli politik. Biasa di kampung saya itu orang beribut begini, saya diam. Kenapa? Saya yakin, ya Allah, saya diciptakan dari tanah, saya makhluk yang paling hina. Tiap hari saya injak, ya Allah. Dan pada akhirnya saya akan kembali kepada Engkau, kembali bekalang tanah. Sebelum kita kembali kepada tanah, mari kita merenungkan firman-firman Allah. Mari kita bersama-sama belajar ilmu Allah, belajar Al-Quran, belajar fiqh, belajar aqidah, belajar akhlak yang baik kepada Allah. Maka insya Allah hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita Allah jadikan anak yang salih dan salihah. Keluarga-keluarga kita Allah berikan ketenangan, kesempurnaan rezeki. Walaupun rezeki kita tak banyak dalam ukuran manusia, tapi mudah-mudahan itu menjadi rezeki yang terbaik di jalan Allah. Jangan lupa, walaupun sedikit, sumbangkan itu ke jalan Allah. Ada sahabat Nabi yang paling kaya, ada yang paling miskin. Tuan dan puan, ada sahabat Nabi paling miskin, ada yang paling kaya. Sahabat Nabi yang paling kaya itu namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ardah. Ada bilianan US dollar yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf ketika wafat. Setelah dibagi kepada ahli waris masih tertinggal sekitar 3 billion US dollar. Seluruh perjuangan Nabi ditanggung oleh orang-orang kaya. Di situ ada Uthman bin Affan, menantu Nabi, sahabat Nabi dan khalifah ketiga. Hartanya sama, bilianan. Yang ketiga ada Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an, dan yang keempat ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini empat orang kaya raya pada masa itu. Tapi ada juga orang-orang miskin masa itu. Seperti siapa? Macam siapa? Sahabat Salman Al-Farisi, Abu Ayyub Al-Ansari, dan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka adalah orang-orang miskin. Tapi ketika jumpa di majelis Nabi, semuanya biasa-biasa saja. Tidak ada yang membedakan antara sahabat Abdurrahman bin Auf dan sahabat yang paling kaya di antara para sahabat yang lain. Tidak berbeza ketika bertemu dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang paling miskin. Semuanya biasa saja. Karena Islam itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghilangkan perbedaan-perbedaan. Jangan karena engkau kaya, kata Nabi, engkau merasa lebih hebat dibandingkan dengan yang miskin. Jangan karena engkau merasa berilmu. Untuk adik saya, Ustadz Baihaqi, jangan merasa Ustadz Baihaqi berilmu kemudian lupa kepada orang-orang yang awam. Mereka adalah saudaramu yang harus engkau nasihati. Tapi engkau juga harus mau dinasihati oleh yang lainnya, walaupun mereka tidak lebih berilmu dibandingkan dengan saudaraku. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir setiap waktu ingin selalu bertemu dengan Nabi. Kenapa demikian? Nabi itu akhlaknya paling mulia. Setiap ucapan yang keluar dari lidah Nabi adalah nasihat. Setiap kalimat yang keluar dari lisan Nabi itu nasihat.
Setiap Nabi bertemu dengan orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhinya sekalipun, Nabi tidak memandangnya dengan pandangan permusuhan, tapi Nabi memandangnya dengan pandangan persahabatan dan persaudaraan. Pakai kata Nabi, kuncinya orang hidup itu biar bahagia nih, senyum. Nah, kecuali yang pakai masker ya, tak nampak tuh. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyummu, senyum engkau kepada saudaramu itu sedekah. Bahkan kata Nabi kepada sahabat Abdurrahman bin Sakhr, Abu Hurairah radhiyallahu an, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariqin. Jangan engkau meremehkan, jangan engkau menganggap enteng perbuatan baik yang tak pernah engkau duga. Ketika engkau bertemu dengan sahabat, saudaramu, tetanggamu, keluargamu, orang lain, engkau membawa keceriaan. Bertemu dengan orang lain, tersenyum, Allah sehatkan hidup kita. Nah, maka majelis seperti ini berapa minit lagi waktu saya? Tak boleh lama kah? Ini hari Ahad nih, banyak nak melancong nampak nih. 5 minit lagi. Kalau kita tersenyum, kata Nabi, kamu sehat, masalahmu hilang, masalah orang lain pun hilang. Coba saya tanyakan para pakcik, suka berlepa di kedai kopi? Berlepa ya? Tadi malam kita masih berlepa ya? Suka berlepa di kedai kopi? Berapa jam? Tuan Haji, berapa jam kita berlepas di kedai kopi, Tuan Haji? 4-5 jam. Tak biasa. Kalau kita berlepas di kedai kopi bisa 4-5 jam. Padahal di rumah ada kopi. Itu pun pagi gratis. Ngapa pula tak minum di rumah? Karena kopinya tak, kopi di kedai kopi itu biasa Pak Ustaz. Yang luar biasa tu yang ngelayan. Ngapa pula di rumah? Macam mana saya nak minum kopi di rumah? Habis solat subuh saya tengok belakang, tengok orang rumah, tengok bini. Biasa panggil isteri, panggil apa? Sayang. Alhamdulillah. Makcik, panggil dengan laki apa makcik? Sayang juga. Mesti pagi-pagi tu suami sebelum minta, ni siapkan ni, siapkan, letak atas meja dengan senyum, suamiku ini kopinya. Apa yang kemarin saya kaget tu? Roti kahwin. Saya bingung Tuan Haji. Ya Allah, dunia ini memang luar biasa aneh. Di Malaysia ni bukan cuma manusia yang kahwin, roti pun kahwin. Tunggu punya tunggu. Asisten tanya, abah pesan apa? Aku pesan roti paling cantik di sini. Roti apa? Roti kahwin. Sekali datang, oh, rupa roti tangkup. Orang Pontianak kata itu roti tangkup, karena berdua bertangkup dia. Besoknya lagi, yang paling aneh dua. Pakcik pesan apa? Saya tanya, biasa yang paling enak apa nih? Paling sedap apa? Dia sebut semua. Kopi kosong. Kopi kosong. Saya tanya dengan asisten, kopi kosong macam mana? Saya pun tak pernah dengar. Pontianak itu cuma ada kopi pancong, kopi manis, kopi pahit, kopi ini, kopi itu. Karena saya penasaran, ya udah, saya minta kopi kosong. Saya nak coba apa betul nanti gelasnya kosong ini. Maka sekarang ibu-ibu, para cik-cik, para makcik, kata kuncinya satu, senyum. Ngasih dengan laki, senyum. Udah subuh-subuh, udara dingin, suami minta suami, dikata-kata lagi. Bikin seorang. Kalau nak kopi, kopi seorang. Bikin seorang. Macam mana hati suami tak jantungan? Suami-suami sekarang di Indonesia, Pak, banyak mati muda. Kenapa mati muda Pak Ustaz? Apakah dia penyakit ini, penyakit ini? Tidak.
Tak, bukan itu. Karena biasa kena seranah dengan bini di rumah. Maka kemudian dia lari kat kedai kopi, 4 jam dia bertahan di situ. Saya ngopi di rumah ni macam ngopi di manalah. Tak mampu saya Pak Ustaz. Nah, mulai hari ini kita belajar untuk tersenyum menghadapi apapun dalam hidup kita, karena orang yang senang tersenyum maka Allah akan mencintainya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai dan kasihi orang-orang yang ada di sekitarmu, maka Allah akan mencintai kalian. Kalau kita ini menghormati dan mencintai orang-orang di sekitar kita, maka Allah akan mencintai kita. Jangan sedikit pun ada rasa benci, karena Nabi mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan kebencian atas dasar apapun, bahkan kepada orang yang paling membenci kita sekalipun. Sebagai akhir dari apa yang nak saya sampaikan, Tuan Haji, mana imam kita tadi? Imam kita biasa jadi imam? Tuan Haji, seandainya besok siang Haji berangkat ke masjid, ke surau nak jadi imam, tiba-tiba di tengah perjalanan ada orang yang meludahi Tuan Haji. Berangkat ke surau, di tengah jalan ada orang yang meludah dengan Tuan Haji. Apa yang Haji lakukan? Apakah tersenyum atau membalasnya? Wah, bingung juga pilihannya ini. Tersenyum atau membalasnya? Membalas. Berani pula tuan imam kita. Apakah Nabi marah kepada orang yang meludahinya? Nabi tersenyum. Tersenyum dan kemudian mengusapnya. Besoknya lewat lagi di tempat yang sama, diludahi lagi Nabi. Apakah Nabi melawan? Tidak. Nabi tersenyum, mengusapnya dan berangkat. Nah, ini yang punya badan besar. Abang yang di tiang ini. Bang, kalau ada orang yang meludahi abang waktu abang nak berangkat masjid, apa yang abang lakukan? Ini kata orang Pontianak nempah nih. Nabi tersenyum. Dan besoknya, setelah beberapa hari, ternyata orang ini tidak bertemu dengan Nabi dan tidak meludahi Nabi. Apakah Nabi berangkat ke masjid? Tidak. Nabi diam. Kemana orang itu? Biasanya orang itu selalu memberi saya hadiah. Kenapa hari ini kenapa tidak lagi memberikan saya hadiah? Akhirnya Nabi perintahkan sahabat-sahabat, coba kamu lihat si Fulan bin Fulan yang biasanya bertemu dengan saya menjelang sholat. Kenapa ya Rasulullah? Kamu cari tahu, nanti setelah ini bagi tahu dengan saya. Kemana orang itu? Baik ya Rasul. Dicari dengan sahabat, ternyata orang ini sedang sakit parah. Sedang sakit luar biasa. Apakah Nabi mendoakan keburukan bagi yang sakit? Tidak. Kalau kita mungkin kesempatan. Pucuk dicinta ulam nanti lama memang aku nak doakan dia ni, rupanya Allah kasih dia sakit. Langsung angkat tangan, ya Allah. Mudah-mudahan cepat berangkat dia, ya Allah. Tapi Nabi tidak. Ya Rasulullah, orang itu sedang sakit ya Rasulullah. Baik. Rasulullah pulang ketemu dengan Aisyah. Ya Aisyah, masaklah makanan yang paling enak. Ya Rasulullah, apakah anda ingin menikmati makanan yang paling enak? Enggak, ada teman saya sedang sakit. Padahal yang dimaksud oleh Nabi adalah orang yang meludahinya, orang yang memusuhinya, orang yang memaki-makinya. Makanan selesai, Rasulullah berangkat menemui orang ini. Orang yang sedang sakit ini, yang musuhnya Nabi ini, terkejut, kaget ketika melihat Nabi memasuki rumahnya. Ya Muhammad, halaktu ya Muhammad, celaka saya Muhammad, kenapa engkau datang ke sini? Apakah engkau akan membalas kepadaku di saat aku sakit? Tidak. Aku datang kemari, kata Nabi, hanya ingin memastikan bahwa engkau baik-baik saja. Aku bawakan makanan ini, makanlah, dan aku doakan engkau segera sembuh. Dan jangan lupa, kata Nabi, nanti kalau engkau sudah sembuh, ludahi muka saya lagi. Nah, kalau kita tak ada, bawakan makanan, tapi sikit kasih sianida di dalamnya. 1 minit selesai urusan.
tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya sangat agung, yang akhlaknya sangat indah. Maka wajib bagi kita, wajar bagi kita belajar kepada akhlak Nabi, hidup dengan akhlak Nabi, hidup dengan cara ibadah Nabi, hidup dengan cara kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian hikmah pagi ini, tausiah pagi ini, kuliah pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesihatan zahir dan batin bagi kita semuanya. Besok lusa semoga Allah mempertemukan kita kembali di majlis-majlis yang berbeza. Semoga Allah menjadikan kita orang yang senantiasa taat dan patuh di jalan Allah. Allah jadikan anak-anak kita sebagai anak salih dan salihah. Untuk para pakcik, semoga diberikan kesihatan. Untuk makcik, semoga makcik juga diberikan kesihatan dan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak silaf kata. Kebenaran itu milik Allah, sementara kesalahan adalah mutlak daripada keawaman saya pribadi. Untuk Tuan Guru Ustaz Baihaqi, adik saya, terima kasih atas khidmatnya selama 1 minggu. Beliau mengantarkan saya ke sana kemari selama 1 minggu, dan mudah-mudahan Allah membalaskan dengan balasan yang terbaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.